Saudara-saudara sekalian, ada 6 prinsip viral marketing yang baik untuk kita pelajari bersama-sama. Keenam prinsipnya adalah sebagai berikut. Prinsip pertama yang sering dikatakan sebagai prinsip give away valuable products or services. Kita tahu bahwa dalam dunia digital itu memberikan sesuatu secara gratis itu mudah dan murah. Karena yang kita berikan adalah file-file digital yang untuk membuatnya tidak membutuhkan banyak kos atau biaya. Memberikan e-book, memberikan email konten yang bagus, memberikan software program, itu memberi kesempatan mereka untuk mencicipi layanan digital kita. Itu biasa dilakukan dalam konteks viral marketing. Karena dalam viral marketing yang penting, yang pertama adalah mereka bisa mendapatkannya secara gratis dulu, karena kita ingin membutuhkan bantuan mereka untuk memviralkannya. Baru yang kedua, pastikan bahwa apapun yang kita ingin diviralkan, yang kita berikan tadi, apakah itu email, website, audio, video, itu mudah men-sharingkannya. Ya, makanya kita ngelihat banyak sekali konten-konten viral marketing yang berbasis video, mereka piggybacking atau menggunakan YouTube. Karena mungkin lebih mudah bagi orang untuk mengirimkannya. Demikian juga kalau orang mengirimkan lewat WA begitu ya. Banyak saya lihat orang mengirimkan lewat WA adalah poster yang dikirim. Itu biasanya sulit bagi yang bersangkutan untuk mengakses atau mencobanya sebelum dia memviralkannya. Tetapi ibu-ibu zaman sekarang lebih senang jika yang dikirimkan itu udah ada poster tapi di dalamnya ada pesan yang isinya sudah ada linknya. Sehingga dia tidak perlu membuka-buka lagi browser untuk menulis alamat, tapi tinggal klik link itu, maka dia bisa melihat apa yang pesan yang dikirimkan, sehingga dia mudah untuk memviralkannya. Jadi menentukan hal-hal penting yang mudah untuk dinavigasi sangatlah penting. Ya, tidak sekedar bagus-bagusan ya, karena kemudahan juga sangat penting bagi seseorang untuk mau mengakses, membaca, dan memviralkannya. Ketiga adalah membuat itu mudah untuk dikembangkan, scalability istilahnya. Banyak aplikasi yang hanya bisa untuk 100 orang. Begitu lebih dari 100 orang, aplikasinya hang. Atau kalau kita pakai Zoom, bisa cuma sampai 100, sampai 500, sampai 3000. Ketika lebih dari itu, hang. Saudara-saudara sekalian, dalam konsep virality, dalam konsep marketing yang berbasis viral, itu orang yang akan berpartisipasi itu adalah eksponensial. Jadi kalau kita membuat aplikasi tertentu supaya orang join ke sana, atau membuat program tertentu supaya trafficnya lari ke sana, traffic viralnya, pastikan sistem yang kita buat itu scalable. Artinya bisa menampung sebanyak mungkin orang yang akan berpartisipasi dalam viral marketing kita. Selanjutnya adalah yang namanya leverage common motivation. Apa itu? Ada dua yang selalu membuat orang itu mau menyeimbangkan ya antara fear dan greed katanya. Orang itu selalu sebagai manusia itu antara satu keinginan untuk rakus mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi takut karena takut ada resiko yang dihadapi. Jadi memanfaatkan greed and fear ini adalah cara yang paling bagus dalam viral marketing. Jadi misalnya Anda ingin mengirimkan suatu berita yang sangat unik tapi kritis. Anda khawatir nanti kalau yang menyebarkan juga kena undang-undang ITE. Maka yang kita sampaikan semua berbasis data dari sumber sekunder misalnya. Saya mendapatkan berita dari si X, dari si Y, dari si Z, sehingga kalau ini dikumpulkan bisa menghasilkan kesimpulan seperti ini, misalnya seperti itu. Sehingga nanti kalau dia dituntut atau apa, dia mengatakan bahwa saya mengambil dari sumber sekunder, saya menceritakannya kembali. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan antara greed and fear itu tadi, maka konten kita bisa menjadi sesuatu yang diviralkan. Kemudian kita juga harus memanfaatkan the existing communication network. Ya, kalau kita ingin memviralkan sesuatu ya tentu saja kita harus lihat dulu orang Indonesia itu paling senang kalau diviralkan pakai apa? Apakah pakai WA? Apakah pakai YouTube? Atau pakai Instagram? Ataukah pakai Facebook? Ataukah pakai Twitter? Nah, tergantung berita apa di kalangan apa. Dari situlah pemilihan network atau jaringan virality itu sangatlah penting. Dan yang terakhir adalah manfaatkanlah mitra-mitra Anda.
manfaatkanlah sumber daya yang Anda miliki untuk membantu memviralkan ini semua. Setiap perusahaan, setiap manusia pasti punya teman, punya mitra yang bisa diajak kerjasama untuk membantu memviralkan suatu berita. Nah, strategi yang biasa dipakai dalam melakukan viral marketing terdiri dari 9 langkah utama. Langkah pertama adalah menentukan dulu target audiens kita siapa, seperti apa karakteristiknya, kita analisis kebiasaan-kebiasaannya, ya, kemudian media sosial apa yang dia pergunakan, ya, bagaimana dia membuka atau mengakses media sosial itu setiap hari, kita pelajari itu langkah pertama. Baru langkah kedua, kita brainstorm di kalangan kita sendiri, goals kita apa. Ya, apakah goals yang penting mereka tahu berita kita seperti apa, atau ada lanjutannya. Apa itu misalnya? Mereka tahu dan mereka melakukan sesuatu. Jadi targetnya adalah action. Setelah itu barulah kita membuat strategi. Karena ini goals yang kita inginkan, orangnya seperti itu, kita ada di sini, bagaimana strategi pencapaiannya. Baru kita membuat strategi di langkah ketiga. Kalau strategi sudah di-create, baru keempat yang namanya design and develop. Kita siapkan pesannya, kita siapkan gimmicknya, kita siapkan infrastrukturnya, aplikasi yang akan membantu kita untuk memviralkan. Barulah kemudian kelima, kita menggunakan yang namanya optimize conversion. Optimize conversion itu bagaimana kita mengubah desain dan develop dari pesan kita itu menjadi suatu berita yang optimize dipakai untuk berbagai instrumen sosial media yang kita pilih. Kalau Anda ingin menggunakan Facebook, maka kita harus mengkonversikan itu menjadi storytelling. Kalau kita ingin menggunakan LinkedIn, harus kita anggap sebagai bagian dari professional activities. Kalau kita ingin menyebarkannya lewat Twitter, maka kita harus mengutamakan relationship beritanya itu. Kalau kita menggunakan Instagram, lebih berupa gambar atau video yang menarik. Nah, habis itu kita langkah ke-6, men-set up yang namanya analytics. Nah, enaknya dalam dunia digital, teman-teman sekalian, adalah kita bisa menganalisa sudah berapa pesan yang dikirim, sudah sampai atau belum, berapa yang dibaca kemudian di reply, berapa yang dibaca kemudian di forward, ya, itu bisa kita ukur semuanya. Kita set up analytics itu untuk melihat apakah goals kita tercapai atau tidak. Barulah nomor ke-7, ketika itu sudah dijalankan, kita lihat ROI-nya, return on investment. Walau bagaimanapun juga melakukan viral marketing, kita mengeluarkan biaya orang untuk mengembangkannya, infrastruktur untuk menjalankannya, proses, dan lain sebagainya. Kita lihat apakah hasilnya itu memberikan manfaat yang bisa langsung mengembalikan semua investasi kerja keras kita itu tadi. Ya, nah kalau sudah lihat track ROI-nya, kita promote konten kita sesuai dengan strategi, dan mari kita lihat, kita analisis hasilnya, feedback, umpan balik dari orang. Jadi 9 langkah ini adalah urutan-urutan kita. Ya, dari mulai targeting sampai dengan menganalisis hasil dari viral marketing kita. Dan ingat, dalam dunia digital, analytics, ROI itu bisa dihitung karena semuanya berbasis catatan atau rekam jejak digital yang bisa dikuantifikasikan secara cepat tanpa harus melakukan proses yang rumit-rumit seperti dalam traditional marketing, di mana kita harus survei, di mana kita harus datang door to door untuk bisa mendapatkan data yang cepat dan akurat. Terima kasih.